Kalau kerja keras saja sudah cukup untuk menjadi kaya, akan banyak sekali buruh sudah jadi miliarder. Faktanya, banyak orang bekerja paling keras justru hidup paling sulit. Di video ini, kita akan bahas kenapa orang miskin makin miskin, bukan dari sisi motivasi, tapi dari sisi sistem ekonomi, psikologi, dan realita hidup. Dan di akhir video, saya akan jelaskan apa yang benar-benar bisa dilakukan, meskipun kamu mulai dari nol. Masalah utama, kemiskinan bukan karena kurang kerja keras, tapi karena lingkaran setan. Misalnya, kamu kerja tapi cuma gaji 4 juta per bulan. Dan uang 4 juta ini hanya cukup buat kebutuhan dasar saja. Tidak bisa menabung, tidak ada investasi, akibatnya muter di situ-situ saja. Dan lebih parahnya lagi, dia tidak belajar bagaimana caranya supaya uang bekerja untuk dia. Saat semua uang habis untuk bertahan hidup, otomatis tidak ada ruang untuk tumbuh. Inilah yang disebut property trap. Ironisnya, orang miskin justru membayar lebih mahal. Contoh, orang miskin beli barang murah tapi cepat rusak, dan ujung-ujungnya harus beli berkali-kali, lalu berhutang untuk konsumtif. Sedangkan orang kaya selalu beli sesuatu langsung yang berkualitas, tapi sekali, lalu berhutang hanya untuk bisnis yang dapat menghasilkan. Dan mereka selalu investasi leher ke atas. Orang kaya rata-rata mempekerjakan uang untuk dia, bukan dia yang bekerja untuk uang. Kemiskinan bukan cuma menguras uang, tetapi juga menguras mental. Stres finansial bikin otak fokus ke masalah jangka pendek. Bukan karena bodoh, tapi karena otak dalam mode bertahan hidup. Contoh, sulit mikir jangka panjang, mudah tergoda keputusan instan, sulit belajar skill baru karena capek. Sistem ekonomi tidak dimulai dari garis yang sama. Akses pendidikan, modal, koneksi, dan informasi, itu semua lebih dulu dimiliki oleh yang sudah kaya. Ketika peluang datang, mereka sudah siap, sementara yang miskin masih sibuk bertahan hidup. Jadi, apa solusinya? Jawabannya bukan kerja lebih keras. Inilah 3 langkah realistis yang dapat kamu lakukan. Yang pertama, naikkan skill, bukan jam kerja, seperti skill digital, teknis, atau problem solving. Yang kedua, kurangi keputusan finansial terburuk dulu, seperti utang konsumtif dan gaya hidup palsu. Dan yang ketiga, beli waktu dengan belajar delegasi, otomatisasi kecil, atau sumber penghasilan tambahan, dan mulailah belajar berbisnis. Dan kalau kamu terlahir miskin, itu bukan salahmu, bukan juga salah orang tuamu. Tapi kalau kamu miskin dan menyerah tanpa belajar sistemnya, itu jelas pasti salahmu.